Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Segala pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang begitu baik, memberikan kita kesempatan, kita boleh kembali berkumpul, beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan namanya. Mari kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rasakan kuasa Tuhan bekerja atas setiap kita. Saya undang kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru. Tuhan kembali berikan kami waktu untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami memperingati bagaimana Engkau naik ke surga. Engkau naik bukan meninggalkan kami, tapi Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu menjadi penolong bagi setiap kami. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu dan haus kepadamu Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami boleh menikmati Engkau. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan bekerja atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Pengurapan Allah boleh menjadi bagian setiap kami. Dan kami percaya kami pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Hadirlah Engkau, kuasai setiap kami pada hari ini Tuhan. Kami rindu dan haus kepadamu. Ini yang menjadi doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hanya Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dia mati, Dia bangkit dan naik ke surga, menjadi penolong bagi setiap kita. Dia Yesus penyelamat kita. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Tuhan, amin. Kita percaya
Kita punya Allah yang hebat. Kita mau dengarkan panggilan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau rasakan api kemuliaan-Nya turun atas setiap kita. Kita mau rasakan lawatan Tuhan. Angkat suaramu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Ayo sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita.
gerakan roh Allah di sini. Gimana saudaraku? Hidup di jiwa, dalam roh di hatiku, ada gerakan roh Allah di sini. Sorakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Lagi Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan, Ada gerakan roh Allah kita percaya di sini. saat ada gerakan roh Allah di tempat ini, Ada lawatan gerakan roh Allah akan melanda saudara dan saya. Amin. di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di Yes, yes. sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di Di mana saudaraku? Katakan, hidup di jiwa, dalam roh di hatiku, ada gerakan roh Allah. ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Sekali lagi katakan. Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semangat yang dikasihi Tuhan. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah pasti kita. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu Tuhan tercurah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiralah wasi, kiralah batakar. Haleluya, haleluya. Yesus. Kiralah wasi, kiralah batakar. Wasi, kiralah batakar. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan buat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang.
Tuhan. Jemaat Tuhan saja. Nyanyikan buat Tuhan. Yesus curahkanlah. Mari jemaat Tuhan. Minta dengan segenap hatimu. Kuasanya pasti dicurahkan di tempat ini. Kuasanya dicurahkan di tempat ini. Mujizatnya terjadi dalam hidup saudara. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja. Sekali lagi. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan melanda setiap umat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan beri kekuatan yang baru Tuhan. Haleluya. Harapasikira Bapa. Ya Harapasikira. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya Harapasikira Bapa. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami sembah Kau. Curahkan kuasa-Mu Lawatan-Mu melanda setiap kami Tuhan. Yesus, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi Rajaku. Hosana bagi Rajaku. Raja kemuliaan, Raja yang kekal. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita tinggikan namanya yang kudus. Sebab Dia adalah yang Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir.
hanya Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Tempat perlindungan kami, kota benteng kami. Kami percaya urapanmu mengalir, lawatanmu melanda setiap kami Tuhan. Mujizatmu terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami. Allah yang memenuhi setiap kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Allah yang sudah mati bagi kami. Allah yang bangkit bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan sudah melanda setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan beri kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, yang sedang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan-jalan yang baru. Yang kekurangan Tuhan beri kelimpahan. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami tidak sama lagi, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, umat-Mu di tempat ini akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan setiap kami Tuhan tanah hati yang baik dan subur untuk ditabur benih firman-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh terus mengalami buah-buah roh dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Hidup kami semakin intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa otoritas yang dari Maha Tinggi turun atas hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Boleh merema dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak hanya menjadi seorang pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami boleh dibangkitkan Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Menjadi tentara-tentara Allah Tuhan. Kami boleh dibangkitkan Tuhan menjadi wanita-wanita Allah. Kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami siap Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu terus mengalir Tuhan. Dan kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu mulai dari awal hingga akhir. Hanya di dalam karya-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita dengar. Mulai besok hari Jumat tanggal 27 sampai tanggal 4 Juni 2022, kita akan mengadakan ibadah. Kita mohon kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, minta Tuhan penuhkan kita terus dengan Roh Kudus-Nya. Jam 5 sore tiap hari kecuali hari Minggu. Dan yang kedua, disampaikan kepada saudara bahwa tanggal 29 hari Minggu, 29 Mei, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Anggawiana dari Jawa Barat, kakak angkat saya, angkatan kami dari Jawa Barat. Pendeta Timotius Anggawiana akan melayani pada tanggal 29 Mei yang akan datang. Tuhan berkati kita. Haleluya, Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini, amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dia pasti datang kembali sesuai dengan apa yang Dia katakan kepada saudara dan saya. Dan kepada setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Hari ini kita ibadah memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kenaikan Tuhan ke surga.
Tema khotbah hari ini, cara yang sama. Cara yang sama. Yesus naik ke surga. Yang pertama, dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia naik ke surga, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan yang kedua, menjelaskan kepada kita bahwa tugasnya di bumi ini telah selesai. Mati di kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Tema khotbah hari ini sekali lagi adalah cara yang sama. Apa maksudnya? Mari kita baca ayat pokok kita dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kisah pasal pertama ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Cara yang sama. Maksudnya yang pertama, waktu Yesus naik ke surga disaksikan malaikat Tuhan dan banyak orang. Jadi kenaikan Tuhan itu benar-benar fakta. Yesus naik ke surga disaksikan malaikat dan banyak orang. Firman Allah berkata, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga. Jadi ada saksi surga dan ada saksi di bumi. Jadi Yesus benar-benar naik ke surga. Malaikat saksi surga dan murid-murid adalah saksi di bumi. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan mau diragukan, jangan mau dibimbangkan. Yesus benar-benar naik ke surga, benar-benar dia bangkit dan kembali ke surga. Mari tepuk tangan bagi dia. Jadi kenaikan Yesus adalah fakta. Benar-benar dia kembali ke surga karena asalnya surga. Orang banyak menyaksikan Yesus naik ke surga. Jadi kita harus benar-benar yakin. Sebab kenaikannya ke surga menyatakan tugasnya di bumi ini telah selesai. Kenaikannya ke surga itu untuk mendapatkan kembali kemuliaan, keilahiannya sebagai Tuhan yang dia telah tinggalkan, mengosongkan diri, turun ke dunia jadi manusia. Maka waktu dia naik ke surga, dia kembali memperoleh kemuliaan sebagai Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 15 berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia rela tinggalkan kemuliaan surga untuk turun ke dunia, mati bagi dosa saudara dan saya. Tapi dia Tuhan, dia bangkit, dia naik ke surga dan kembali kemuliaan itu menjadi milik dia untuk selama-lamanya. Dia rela tinggalkan dunia untuk tinggalkan surga untuk saudara dan saya. Jadi kita bukan menjadikan Yesus itu Tuhan. Tidak. Kita tidak menjadikan Yesus itu Tuhan. Karena dia dari kekalnya memang Tuhan. Sedang kita adalah ciptaannya Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yohanes 1, di situ dikatakan ayat 1, pada mulanya firman dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Kita pegang kata firman, firman itu Allah. Lalu ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi firman ini Allah, firman inilah yang menjadikan segala sesuatu. Firman inilah sang pencipta. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa Allah yang menjadi manusia? Yesus Kristus yang Allah yang rela menjadi manusia. Ayat 18 mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tapi anak tunggal Bapa itu yang menyatakan Allah yang sebenarnya. Kita berterima kasih. Dia rela turun ke dunia. Jadi manusia untuk menebus dosa saudara dan saya. Tepuk tangan bagi dia. Muliakan dia. Karena itu Yesus bisa berkata. Ya Bapa, permuliakan aku. Dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ini ada. Mana ada manusia punya kemuliaan surga sebelum dunia ini? Tidak ada. Kecuali Tuhan. Yesus rela turun ke dunia sekali lagi untuk menebus dosa manusia. Dengan cara menjadi manusia dan mati di kayu salib.
Kita melihat yang kedua, waktu Yesus kembali ke surga, ia naik ke langit. Waktu Yesus kembali ke surga, ia naik ke langit. Langit itu atas. Firman Tuhan tadi berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik. Di mana surga? Surga itu di atas. Surga itu di atas. Kita bisa baca Kisah 1 ayat 9. Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutupnya. Di mana awan? Awan itu di atas. Jadi Yesus itu naik, bukan turun. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik. Dia naik kembali ke surga. Dia naik, bukan turun. Karena dia asalnya surga, maka sesudah tugasnya selesai, dia kembali ke surga. Yesus benar-benar terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tidak ada manusia yang bisa terangkat ke surga dengan kekuatannya sendiri. Karena manusia tidak mampu, tidak punya kekuatan. Selain tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, manusia juga terikat dengan hukum alam atau gaya tarik bumi. Tidak mungkin. Sedangkan Kristus terangkat ke surga dengan kuasanya karena dia Tuhan. Dan firman Allah mengatakan dia terangkat dengan posisi memberkati. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kalau kita melihat bagaimana Kristus terangkat ke surga memberkati kita. Kita bersyukur dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tapi dia kembali ke surga untuk memberkati kita. Amin, tepuk tangan bagi dia. Dia memberkati kita. Sebab itu dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kita percaya, kita diberkati, amin. Kita percaya kita diberkati, amin. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Agar banyak orang kenal siapa Yesus yang sebenarnya. Dia menyertai kita, perlindungannya, berkatnya tidak pernah berubah bagi yang percaya kepada dia. Dia terangkat ke surga, kembali ke tempat asalnya, surga. Kita tidak mentuhankan Yesus. Dia memang Tuhan. Maka kita menghormati dia dan menyembah dia sebagai Tuhan. Yohanes 16 ayat 28 berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku datang dari Bapa, dari surga, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi dia kembali ke rumahnya. Karena asalnya surga. Surga, dia kembali ke Bapa. Surga rumah Bapa. Markus 16, kita melihat beberapa ayat menyatakan siapa dia. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita tidak menyembah tiga Allah, tapi satu Allah yang bertiga pribadi. 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata ada tiga saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Membela kita. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kita tahu di dunia ini kita punya keselamatan dalam Kristus. Siapa tidak suka? Iblis. Iblis berupaya menuduh kita. Iblis berupaya supaya orang percaya gugur imannya. Iblis berkata dosamu terlalu besar, tidak bisa diampuni, tidak mungkin diampuni, dan sebagainya. Dia pembela kita. Yesus berkata, tidak, aku telah ampuni mereka. Yesus berkata kepada Bapaknya, aku telah ampuni orang yang percaya kepadaku. Dan kita yakin ada kepastian keselamatan di dalam Kristus. Lalu apa yang Yesus kerjakan di surga? Selain dia memberikan pembelaan untuk kita. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Apa yang dia kerjakan? Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita bersyukur punya Yesus. Karena dia naik ke surga, ada kepastian tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Amin, tepuk tangan kembali bagi Tuhan. Ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada tempat, kapanpun dia panggil kita. Ada tempat yang pasti. Bukan mudah-mudahan. Asal kita tetap setia kepada Tuhan. Asal kita tetap beriman kepada Tuhan. Karena itu jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur. Jangan murtad, jangan tinggalkan dia. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Langkah awal memang perlu, tapi langkah akhirlah yang menentukan. Jangan sampai kita sudah percaya Kristus lalu kemudian perjalanan hidup kita menjadi lemah, dilemahkan, kita tidak semangat, kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Jangan sampai. Karena kita tahu orang yang bertahan sampai akhir itu yang akan selamat. Jadi kembali Tuhan katakan dia naik ke surga, jelas surga itu ada. 1 Yohanes 5 berulang kali kita dengar ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Jadi sorga itu ada. Bapa, Allah Bapa, Firman Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi Allah kita 3 pribadi, tapi satu. Kita tahu Allah Bapa pribadi pertama atau pribadi pertama kealahan. Yesus pribadi kedua dari kealahan. Dan Roh Kudus pribadi ketiga dari kealahan. Tapi mereka satu, esa, tunggal, 3 tapi satu. Kita perhatikan Yohanes 3:16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih siapa? Kasihnya Bapa. Kasihnya Allah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah Bapa. Allah Bapa pribadi pertama dari kealahan atau Tritunggal. Bapa telah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya? Yesus Kristus, Firman. Dia pribadi kedua dari Tritunggal. Lalu kalimat itu menyatakan dalam Yohanes 3:16 supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada siapa? Kepada Kristus, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya Yesus. Sejak kita percaya Yesus, kita tetap percaya Yesus. Sampai kita dipanggil, kita percaya Yesus. Kita pasti selamat. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Kita yakin siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepastian kepada kita, kepada kami semua, kehidupan yang kekal. Tepatnya Bapa itu punya jalan. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini. Dia punya rencana, dia punya jalan. Lalu dia utus anaknya Yesus Kristus menjadi jalan. Menjadi jalan. Dan Roh Kudus menunjukkan ini loh jalan ke sorga. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kita tahu bahwa Yesus sebagai jalan keselamatan. Dan Roh Kudus menunjukkan jalan itu. Kita mengerti bahwa Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus diutus turun. Dia minta kepada Bapa atas namanya Roh Kudus turun ke dunia. Besok kita mau berlutut, menyembah dia, memuliakan dia. Itu menguatkan kita. Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 3b berkata, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bekerja. Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tetap menyertai kita. Roh Kudus diutus ke dalam dunia. Roh Kudus bicara kepada kita melalui peristiwa yang kita alami. Engkau susah, ada penghibur. Engkau lemah, ada yang memberi kekuatan. Engkau sakit, ada yang memberi kesembuhan. Roh Kudus bicara melalui suara batiniah kita. Melalui orang lain yang Tuhan utus kepada kita. Sebab roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Maka Tuhan bisa menyelidik manusia melalui roh manusia. Sehingga manusia bisa mengerti Tuhan melalui rohnya. Jadi kalau kita mengenal Kristus melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan dengan jelas. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa mengutus Yesus turun ke dalam dunia.
Mati di salib menebus dosa manusia itu memang benar, saudara. Karena dia asalnya sorga. Maka sesudah dia bangkit, dia kembali naik ke sorga. Mana ada manusia berasal dari sorga? Tidak ada manusia yang berasal dari sorga. Rasul Paulus pernah diangkat ke langit yang ketiga. Jadi tidak ada manusia yang berasal dari sorga. Kristuslah, Yesuslah turun ke dunia jadi manusia karena asalnya sorga. Yesus bukan manusia. Yesus bukan manusia, tapi Tuhan yang rela jadi manusia. Jadi Yesus mengatakan asalnya dari sorga, sedangkan manusia itu dari bawah, dari bumi, ciptaannya. Kita baca Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, dari bumi. Aku dari atas, dari sorga. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Apapun orang yang katakan kepada saudara, Yesus manusia, Yesus Allah yang rela jadi manusia. Jangan dibimbangkan dan diragukan. Jadi Yesus datang dari sorga, maksudnya dari atas, dari sorga, karena dia Tuhan. Tadi kita sudah mendengar pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahkan 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata ada 3 saksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Perkataannya adalah benar. Yesus berkata benar, dia dari sorga. Yesus menjelaskan dia turun ke dunia, dia berkata sama murid-muridnya, kamu dari bumi, aku dari sorga. Kita percaya Yesus dari sorga, maka dia mampu memberi hidup yang kekal. Sekali lagi, melalui ibadah peringatan kenaikan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang dunia sodorkan sama kita. Apapun pendapat-pendapat orang. Tapi kita mau pendapat firman. Dia mampu memberi kekuatan kepada kita. Jadi sorga itu ada. Rasul Paulus pernah menerima pernyataan Tuhan sendiri. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama itu Adam. Dari debu tanah. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua Yesus. Allah jadi manusia. Itu maksudnya. Berasal dari sorga. Jadi Adam pertama itu ciptaan Tuhan. Dari tanah, dari bumi. Sedangkan Yesus, Allah rela jadi manusia. Menjadi Adam yang kedua, tapi dari sorga. Nah, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan, sebelum orang menerima dia sebagai Tuhan, setiap orang adalah keturunan Adam pertama. Orang berdosa, keturunan Adam pertama. Tapi setelah orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak lagi jadi keturunan Adam yang pertama. Karena dosanya sudah dihapus oleh Kristus di kayu salib, dia adalah keturunan Adam yang kedua. Itulah Yesus Kristus. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, mati karena dosa. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yesus naik ke sorga, dia pasti datang kembali. Kristus buah sulung, sesudah itu kita yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat ini menjelaskan, Yesus naik ke sorga, kita juga pasti ke sorga. Kapan itu? Waktu dia datang yang kedua kali. Yesus naik ke sorga, dia pasti datang kedua kali. Menjemput saudara dan saya, lalu membawa kita ke tempat asalnya sorga. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Lalu di mana sorga berada sekali lagi? Tempatnya Bapa, tempatnya Anak, dan tempatnya Roh Kudus bertakhta. Sebab 1 Yohanes 5 kembali kita harus camkan ayat 7. Ada 3 saksi di sorga bukan? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tuhan pernah perlihatkan sorga kepada Rasul Paulus. Pernah diperlihatkan. Bukan Paulus turun dari sorga, tidak. Diperlihatkan. 2 Korintus 12 ayat 2 berkata begini.
Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi Paulus mendapat penjelasan, ada tingkat-tingkat sorga dan dia sampai ke tingkat yang ketiga. Kita tidak tahu betapa besarnya sorga. Tapi seorang yang bernama Paulus pernah diangkat sampai ke tingkat yang ketiga dari sorga. Kalau kita melihat dunia kita ini, ada atmosfer bumi. Itu disebut langit yang pertama, atmosfer bumi. Jadi ada pesawat bisa terbang, ada burung, ya. Kita tahu ada awan, pesawat di atas awan. Nah, itu atmosfer bumi. Lalu ada langit yang kedua itu galaksi bumi. Galaksi bumi itu ada biliunan planet bumi. Termasuk yang besar ada matahari, bulan, bintang-bintang. Itu langit yang kedua. Jadi semua ciptaan Tuhan itu termasuk matahari itu ditaruh di galaksi bumi, langit yang kedua. Saya melihat membaca diameter matahari itu sekitar 1.392.684 kilometer. Diameter, kalau bicara begini diameternya. Sama dengan 109 kali diameter bumi. Kalau bumi diameternya itu 109 kali, itulah matahari. Karena matahari bisa menyinari seluruh bumi. Nah, jarak antara bumi dan matahari 149,6 juta kilometer. Kita mau nempuh di mana? Bojonegoro ke Jakarta kira-kira 600 kilometer. Tapi ini 149,6 kilometer. Jaraknya. Tapi ini bukan sorga. Matahari ditaruh di langit yang kedua, di galaksi bumi. Baru langit yang ketiga disebut Firdaus oleh Rasul Paulus. Kita baca ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi kita melihat dia diangkat ke langit yang ketiga yang disebut Firdaus. Kita selalu ingat ada taman Firdaus. Satu tempat yang luar biasa indahnya yang dilihat oleh Rasul Paulus. Baru itu yang bisa diperlihatkan oleh Tuhan kepada Paulus. Tapi kita yakin sorga itu ada. Kalau kita melihat dalam Efesus 4 ayat 10. Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, Yesus yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga jauh lebih tinggi. Langit ketiga disebut Firdaus. Tapi dia punya takhta yang tidak terhampiri. Nanti kita akan sampai ke sana. Siapa kita dari debu, tapi Allah rela mati bagi saudara dan saya. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Masuk dengan hati yang sungguh rendahkan diri dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak beli keselamatan. Kita tidak bekerja untuk terima keselamatan. Kita hanya percaya terima keselamatan, amin. Tepuk tangan bagi dia. Maka nanti yang ketiga waktu dia datang kembali. Kedua kalinya juga dengan cara yang sama. Kisah Rasul 1 ayat 11b. Nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya juga dengan cara yang sama. Kisah 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Waktu ia naik ke sorga orang banyak lihat, murid-muridnya lihat. Dan firman Tuhan katakan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali. Jadi dia pasti datang kembali. Jangan mundur. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tidak setia. Tetap ibadah kepada Tuhan. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Waktu Yesus datang kembali menjemput umatnya. Juga pasti dengan cara yang sama. Yang disaksikan banyak orang. Yang belum meninggal pasti menyaksikan. Siapapun mereka, orang percaya atau tidak percaya, pasti melihat.
Bagaimana dengan kita yang kalau Tuhan sudah panggil, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kita baca firman Tuhan dalam Markus pasal 13 ayat 26. Markus 13 ayat 26. Namun dikatakan pada waktu itu orang akan melihat anak manusia, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Orang akan melihat. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Firman Allah katakan, penting aku naik ke surga kata Tuhan, supaya Roh Kudus turun kepada kamu. Kalau aku tidak naik, Roh Kudus tidak turun. Roh Kudus perlu bagi kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, penting bagi anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan imannya kuat. Jadi Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Firman Allah katakan anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi ada orang yang melihat, ada saksi, ini fakta, benar. Yesus naik ke surga, orang banyak melihat. Yesus kembali ke surga, orang juga banyak melihat, para saksi. Artinya ada orang yang tahu. Waktu Yesus turun ke dunia, jadi manusia, para gembala, orang Majus juga saksinya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Waktu dia turun ke dunia, banyak orang menjadi saksi. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, orang juga menyaksikan dia. Yohanes 19 ayat 19 sampai 20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Firman Allah menjelaskan orang banyak melihat. Benar-benar Yesus yang disalibkan. Jangan mau ditipu. Jangan mau dilemahkan. Yesus memang benar-benar turun surga jadi manusia tanpa dosa untuk mati di kayu salib. Dia benar-benar mati, bukan orang lain yang mati. Benar-benar Yesus. Orang banyak melihat waktu dia disalibkan, waktu dia mati. Juga banyak orang melihat. Yohanes 19 ayat 33. Yohanes 19 ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat, bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi sudah lihat, Yesus benar-benar mati. Disalib, bukan Yudas. Yudas sudah menggantung diri lebih dahulu. Jangan tertipu. Benar-benar Yesus disalib, mati, lalu dikubur, kemudian bangkit, dan kembali ke surga. Waktu Yesus mati, dikubur, orang juga menyaksikan. Kita baca Yohanes 19 ayat 40 sampai 42. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, mengambil mayat Yesus. Membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Jadi kita lihat, orang pun tahu Yesus benar-benar mati, dikuburkan. Nah, waktu Yesus bangkit, orang banyak juga tahu. Matius 28 ayat 4-6 berkata, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Yesus bangkit, orang banyak pun tahu. Penjaga-penjaga kubur ketakutan menyaksikan kebangkitan Kristus. Maka waktu Yesus naik ke surga, banyak orang juga menyaksikan. Kita sudah membaca ayat kita dalam Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya. Banyak orang tahu Yesus naik ke surga. Jangan ragu, jangan tidak percaya. Kita tahu tujuan kita. Kita tahu Yesus tujuannya menyelamatkan kita, dan kita mengerti tujuan kita. Kita mau sampai ke surga. Dia turun ke dunia, mati dikubur, bangkit ke surga, naik ke surga. Dan Yesus pasti datang yang kedua kali. Kita puji Tuhan, mengucap syukur. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang rela turun ke dunia dan mati bagi dosa kita. Kita mengerti dia benar-benar Tuhan. Karena itu jangan putus asa. Oleh karena persoalan ini. Di dunia memang banyak persoalan.
tapi dia lebih besar dari persoalan yang kita alami. Yesus berkata pasti dia datang kembali. Dia pasti datang. Sebab itu kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap setia kepada dia. Dia pasti kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia melihat imanmu dan imanku. Dia akan menambahkan iman kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Melalui perjamuan kudus kita yakin kita memberikan kekuatan kembali mengingat kematiannya bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Dia bersama-sama dengan kita. Kita yakin dia Tuhan, dia Allah yang kita sembah. Kita nyanyikan sebuah pujian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Dia beri kita pengharapan yang pasti. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku Nyatakan janji kita kepada Tuhan. Kalau kita hidup, kita mau hidup untuk Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap. Mari masing-masing menyembah dia dalam pujian, menyembah Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauh. Kembali katakan, kalau ku hidup bagimu. Ibu Gembala akan berdoa. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau bukan sekedar berkata, tetapi Engkau juga menunjukkan satu bukti, menunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus benar-benar ada. Dia adalah Tuhan dan yang telah menjadi manusia, yang mati untuk dosa kami, yang menyelamatkan kami, dan yang bangkit. Dan kami percaya Tuhan, kami bukan lagi menjadi orang yang mencari-cari bukti dengan logika kami, tetapi kami orang yang hidup dengan iman kami, dengan menantikan kedatangan-Mu kembali ya Bapa. Kami menanti-nantikan Engkau. Itu sebabnya Bapa, biarlah selagi kami hidup, kami terus hidup bagi Engkau. Iman kami hanya kepada Engkau. Tolong kami Bapa, supaya kami semua semakin diperbaharui dalam iman kami, dalam jiwa dan roh kami. Seluruh hidup kami dikuduskan, disucikan setiap waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merindukan kedatangan-Mu Tuhan. Itu sebabnya dari waktu ke waktu, pimpin kami terus supaya kami hidup dalam roh kami, dengan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak mampu kami hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus memimpin kami untuk kami berjalan dengan hikmat yang datang daripada Engkau. Apa yang dapat kami capai, apa yang dapat kami kerjakan, terus kami gunakan untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kali dalam ibadah kami Tuhan, supaya setiap kali kami berkumpul, iman kami terus dikuatkan dengan menanti-nantikan Engkau. Setiap kali kami disegarkan, dipuaskan, ada sukacita yang baru. Sekalipun Tuhan dalam dunia ini penuh dengan tantangan, tetapi ada sukacita yang memberikan kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat cinta yang sangat besar yang kami alami. Amin. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Terima kasih untuk tetes darah-Mu yang memberikan kami kesembuhan, kekuatan. Yang memberikan kami keselamatan. Terima kasih untuk banyak karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Pagi ini kami nikmati kembali. Kami nikmati kembali. Kami nikmati tubuh-Mu. Kami nikmati darah-Mu. Sambil menanti-nantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hormati, kami lakukan dengan penuh hormat syukur kepada Engkau. Terpuji nama-Mu ya Yesus. Terpuji nama-Mu ya Yesus. Terpuji nama-Mu Yesus. Yesus yang kudus. Yesus yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku hidup, kehidupan. Kita persiapkan roti. Kau tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup.
angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Aku tetap memandangmu, bisa menjauhkanku dari dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kau ajaib bagi kami. Tidak ada Allah seperti Engkau yang memiliki kasih kepada kami, umat-Mu. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat korban-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Sebab Engkau Tuhan. Engkau rela turun mati bagi dosa kami, disalibkan, dikuburkan dan bangkitkan. Engkau Tuhan, Kau kembali ke sorga. Dan Kau pasti datang yang kedua kali menjemput kami, umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Berikan kami iman yang kuat di dalam Engkau. Terus percaya kepada Tuhan. Terus setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.